untuk informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa saat ini untuk Ibtu Rudiana sendiri jabatannya telah dicopot sebagai Kapolsek Kepetakan Kota Cirebon, yang mana ini merupakan buntut dari kasus pembunuhan Vina dan juga putranya yakni Eki. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum! Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku, sama seperti nasib Sakatata dan kawan-kawannya. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya, kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Tidak, ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam, memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana dia Pak Susno? Tidak berubah. Tidak saya sebut, inisialnya R. Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum! Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku, sama seperti nasib Sakatata dan kawan-kawannya. Jangan jadikan rakyat itu objek kesewenang-wenangan. Jangan jadikan rakyat lemah yang tidak berdaya menjadi objek penindasan, kekerasan, penjajahan. Stop! Berhenti semua ini. Bapak Kapolri, semoga telingamu masih sehat untuk mendengar keresahan rakyat. Bapak Presiden Jokowi, semoga Bapak masih punya nurani untuk merasakan kegetiran yang sedang dirasakan oleh rakyat. Merasakan keresahan yang sementara menyiksa masyarakat siang dan malam. Semoga ini didengar. Sampai kapan rakyat lemah yang tidak berdaya terus teraniaya? Rudiana bukan siapa-siapa. Rudiana adalah tuan takurnya kamu itu sekarang. Dia cuma punya Elsa Sharif sama Pitra sekarang. Ya, ya Rudiana udah dicopot dari jabatannya. Katanya sementara, jangan sampai sementara, selama-lamanya. Copot juga biji matanya bila perlu. Itu orang ya, kelakuan kayak PKI. Enak aja lo. Enak aja lu. Kelakuan macam PKI. Dengar ya. Perong ini. Elsa Perong. Rudiana Perong ini ya. Linda Perong. Putri Perong ini. Jangan lupa ini. Para Perong-Perong. Tahu kepanjangan Perong apa? Ya. Kalian mau tahu kepanjangan Perong? Perorangan. Itu gaji perorangan. Kalau mau tahu Perong itu apa? Hei, ya digaji perorangan, ya. Perong itu ya, digaji perorangan. Keren kali bro, gede kali sogoknya 2016 itu ya, untuk Kapoldanya, untuk yang namanya polseknya. Ya mantan-mantan kapolseknya, mantan-mantan kapoldanya, ya mantan-mantan penyidiknya, mantan hakimnya, mantan jaksanya. Keren kali bro. Ya, keren kali bro. Keren 2016 kali. lalu berapa banyak dia mengeluarkan uang, ya perong-perong itu perorangan, uang perorangan. Keren, ya. Iya. Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Alright. Nice. Ya. Langkah yang cukup tepat, meskipun sedikit terlambat, namun setidaknya ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan dinonaktifkannya beliau, maka pemeriksaan pun dapat dilakukan secara komprehensif dan secara menyeluruh. Karena bila tidak dinonaktifkan, akan sedikit berbenturan dengan jabatan yang dimiliki. Namun setidaknya setelah dinonaktifkan, akan lebih leluasa untuk melakukan segala sesuatunya secara faktual. Ya, nice.
bener lagi kan. Kasihan kucingnya kalau bener terus nih. Alright, ulala. Terkait dengan AF yang katanya itu tidak benar keterangannya, ya, saya sudah tanya langsung kepada klien saya, yaitu AF, apakah keterangannya itu konsisten atau tidak, kan gitu. Apakah keterangannya itu yang pernah ia berikan di kepolisian maupun di pengadilan itu benar atau tidak. Dia menegaskan itu bahwasanya keterangan dia itu benar. Bahkan Mbak, ada salah satu politisi ya yang meminta untuk merubah keterangannya, gitu loh. Dan dia mempengaruhi AF ini agar dia mengikuti kehendak dari salah satu politisi ini dan mengikuti seperti yang Dede sampaikan. Akan tetapi dia menolak itu, ada rekamannya sama kita, gitu loh. Dia menolak itu, dia sampaikan kepada politisi ini, Pak, mohon maaf Pak, apa yang saya lihat, alami dan ketahui sendiri itu yang saya sampaikan, dan saya tidak mau merubah keterangan saya. Itu keterangan di rekaman itu. Pitra, memang kamu ini ya sudah nggak bisa melihat kebenaran yang ada. Jelas-jelas kesaksiannya si Aep itu ya sudah palsu semua. Kamu ingatkan contoh kecil saja, Aep waktu ada penangkapan si Peggy Setiawan itu muncul ke media dan mengatakan bahwa melihat Peggy Setiawan itu ada di kejadian. Padahal di pra-peradilan Peggy Setiawan itu Peggy Setiawan nggak terlibat. Nah, makanya Aep itu sudah memberikan kesaksian palsu. Yoto, apalagi ditambah dengan adanya Dede dan Liga Akbar mencabut kesaksian yang pernah dia berikan pada saat 2016. Tapi si Aep ini sendirilah yang tetap kekeh. Soalnya dia sudah terlanjur takut. Kamu masih percaya? Berarti kamu ini memang LOL, jan angel-angel. Ya saya terkaget-kaget ya. Karena apa ya? Saya ini kan polisi, pensiunan perwira tinggi. Di ruangan ini aja sering kita kumpul jenderal-jenderal kok. Dan saya kalau ke daerah selalu ditawari oleh polisi-polisi daerah, Pak perlu dikawal. Nggak usah, saya bilang. Pak perlu mobil nggak? Enggak. Saya pun kalau ke daerah itu nggak pernah mau pinjam mobil, nggak pernah pinjam sopir, nggak pernah minta diajak makan, nggak pernah minta disediain hotel. Semua saya penuhi sendiri, walaupun pensiun ya. Sama, saya kemarin kan ke mana? Cirebon. Saya jadi ahli. Saya itu kan hadir di situ dengan rasa bangga gitu, mewakili Polri. Jarang-jarang Polri jadi ahli, apalagi untuk PK terkait dengan masalah kemanusiaan. Saya mewakili Polri dengan sangat bangganya membawa nama Polri. Dan saya tidak minta bantuan apa-apa, akomodasi enggak, tiket bayar sendiri, saya enggak mendapat. Tapi saya kena giliran untuk jadi diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya kan memang saya Kapolda Jawa Barat dulu, tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak, Lah, jangankan saya yang polisi pensiun nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan. Udah, ini tempatnya, kamu pulang aja deh kan. Lah, nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget dia, saya kenapa diperiksa? Ya karena ngantar bapak katanya. Saya ketawa saja ya, kok masih ada juga yang paranoid, parno ya, paranoid. Saya kan di situ mestinya harus bangga. Saya ngantar Polri, membawa Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri. Lo kok ada apa? Dan yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA ya, nggak boleh gitu. Tapi nggak dijawab gitu. Saya telepon nggak dijawab juga. Dan iya guys, lucu juga loh, masa gara-gara antar pas setengah aja ke warung makan kayak gitu tiba-tiba dipanggil oleh pronya, nggak tahu siapa ya kira-kira ya guys ya.
sosok yang berinisial L itu yang dimaksud oleh Pak Susno ya. Giliran ditelepon, WA nggak balas, apa gitu. Nah oke guys, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.